Artinya Bapak Ibu, tidak seluruhnya nak mesti untuk awak sesadu Allah itu. Ada keinginan tadi Bapak Ibu, tidak mesti dipenuhi sadu Allahnya. Mungkin di siang hari. Artinya apa? Mungkin sabantalai. Itu gunanya puasa itu Bapak Ibu, mampu kita menahan diri itu. Yang tidak mungkin sekarang kita berbuka, mungkin sore hari. Tidak mungkin wak membeli oto kini tunggu sabantalai. Tidak mungkin wak mengikut bentuk ikut tunggu sabantalai. Tidak ada yang hidup ini dipaksa-paksakan. Apa saja yang dipaksakan ujungnya kecewa Bapak Ibu. Dalam hidup ini dijalani Bapak Ibu. Hanya untuk merubah diri ada paksaan, merubah kepada kebaikan. Kalau kita paksakan kebaikan, nanti akan jadi kebiasaan benar. Tapi dalam hidup ini Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, lapar di siang hari adalah pengingat bahwa tidak semua yang kita mau harus segera dipenuhi. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa Samawati wal ard wa man fihinna. Sadaqallahul azim. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan untuk kita peluang untuk membuat amal sebanyak-banyaknya. Allah hadirkan bulan untuk kita, di mana untuk menggugurkan semua dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami mengingatkan diri sendiri pagi ini dan kita semuanya. Bapak Ibu, sadari kita sekarang kita berada dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang di sini Allah berikan pahala-pahala yang berlipat ganda. Apa yang kami maksudkan Bapak Ibu? Kita pahami sebentar dulu Bapak Ibu ya. Salat tarawih Bapak Ibu, satu hari sebelum Ramadan itu tidak ada. Dan salat tarawih satu hari sesudah Ramadan tidak ada. Jadi tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak pergi ke masjid, jangan sampai kita tidak salat tarawih di rumah. Kami ulangi Bapak Ibu, pahami ini sepaham-pahamnya. Salat tarawih satu hari sebelum Ramadan tidak ada. Dan salat tarawih satu hari sesudah Ramadan tidak ada. Yang ada hanya di bulan Ramadan ini. Untuk itu kami dan kita semuanya jangan pernah sia-siakan ini. Peluang Allah berikan kepada kita untuk menimba amal-amal kita sebanyak-banyaknya. Salat sunat diganti pahalanya dengan salat wajib Bapak Ibu. Dan salat sunat tarawih itu tidak satu rakaat. Kalau di masjid kita 20 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Berapa peluang pahala itu? Untuk itu jangan pernah sia-siakan ini. Ya Bapak Ibu ya, kami dan kita semuanya. Kemudian ingin kami ingatkan pada Bapak Ibu semuanya, dan di sini Allah melipat gandakan pahala yang dilakukan. Ingat Bapak Ibu, 1.000 rupiah kita sedekah, itu Allah ganti dengan 700 kali lipat hanya ada di bulan Ramadan. Pahami ini dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. 100 wak mama nyumbang 700 kali lipat Allah dia. 1.000 sama 700.000, 10.000 sama 7 juta. Akankah kita biarkan peluang ini hilang? Kembali kepada kita Bapak, kembali kepada kita. Pahami ini dengan sebaik-baiknya, ingat ini dengan sebaik-baiknya. Bulan lain tidak ada, hanya bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan pahala-pahala kita. Ingat ini Bapak Ibu, ingat, usahakan dimanapun kita bisa berbagi, berbagilah. Karena di sinilah pundi-pundi amal kita sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah kokohkan iman kita, Allah kuatkan ketakwaan kita, bisa kita selesaikan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam disampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pagi yang berbahagia ini mungkin kita renungkan sedikit. Apa yang kita renungkan itu renungan bijak dari Umar bin Khattab, Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab. Kita dengar Bapak Ibu bagaimana renungan tentang Ramadan ini yang disampaikan oleh renungan bijak dari Umar bin Khattab. Pertama apa kata Umar bin Khattab Bapak Ibu? Di bulan Ramadan kita bukan tidak mampu makan enak, tetapi sedang melatih diri untuk tidak diperbudak keinginan.
Inilah Bapak Ibu, kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kenapa manusia ini Bapak Ibu bisa sewak makan enaknya, bisa sewak beli oto rancaknya, bisa sewak perbaiki rumah, bisa sewak tambah beli apa-apa, tapi jangan pernah kita diperbudak keinginan. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting dalam kehidupan kita. Dicontohkan oleh Imam kata puasa ini Bapak Ibu. Kenapa? Di bulan Ramadan kita bukan tidak mampu makan enak, bukan kita tidak bisa beli apa yang hebat-hebat, bukan tidak bisa, tetapi sedang melatih diri untuk tidak diperbudak keinginan. Manusia tersesat dalam hidup ini Bapak Ibu karena diperbudak keinginan ini saja. Tidak sabar Bapak Ibu, misalnya kita harus ini sehingga kita harus berhutang-hutang, padahal pada saatnya kita bisa membelinya tanpa hutang, tapi semuanya diperbudak keinginan. Manusia itu susah dan susah Bapak Ibu. Inilah dalam hidup ini Bapak Ibu, kita perhatikan sebaik-baiknya, kami dan kita semuanya pahami ini dengan sebaiknya. Kerana seluruh keinginan itu harus kita laksanakan Bapak Ibu. Apa sebabnya Bapak Ibu? Kerana manusia itu diperbudak keinginan. Pertama, tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah. Kalau keinginan Bapak Ibu yang kita kemukakan dalam hidup ini hanya keinginan diperbudak itu, tidak tak beda dia Bapak. Tak ada furqan itu lagi, pembeda antara hak dan yang batil. So keinginan ini yang lebih condong, keinginan ini Bapak Ibu ya, diperbudak kita oleh keinginan. Harus bantu iko, sehingga kita payah dan payah dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Jadi kita tidak mampu membedakan lagi nama perlu, nama yang tidak beda dia Wak dia. Nah, tidak perlu atau perluan jo. Nah, perlu tidak perluan kadang-kadang keinginan umumnya banyak Bapak Ibu diperbudak ini yang tidak perlu. Itu yang kita usahakan. Tak perlu dipermasalahkan, kita permasalahkan dengan anak, istri dan segala macam. Itu hanya dengan keinginan Bapak Ibu. Istri misalnya menuntut suaminya, menuntut anak-anaknya harus begini, keinginan saja Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau dalam hidup ini keinginan yang kita perturutkan, akhirnya kita akan sengsara Bapak Ibu. Jadi nasihat bijak daripada Umar bin Khattab, di bulan Ramadan kita bukan tidak mampu makan enak, tapi sedang melatih diri untuk tidak diperbudak keinginan. Bapak Ibu hadirin pula, kemudian keinginan itu Bapak Ibu kalau kita perlukan tidak dapat mengontrol dirinya. Orang Bapak Ibu kalau memang tidak bisanya mengendalikan dirinya itu Bapak Ibu ya, diperbudak keinginan itu, kontrol dirinya sudah habis Bapak. Kontrol habis. Orang barang awak, barang tidak hak awak. Akhirnya apa? Penjara tempat kita Bapak Ibu. Kenapa? Tidak mampu mengontrol keinginan. Itu saja Bapak Ibu. Jadi yang jangan pernah kita diperbudak. Itu artinya karena mampu. Manusia tidak mampu mengontrol dirinya. Selagi manusia mampu mengontrol dirinya Bapak Ibu, baru dia mampu mengadilkan keinginan itu. Kemudian apa kata Umar bin Khattab yang kedua Bapak Ibu? Lapar di siang hari adalah pengingat bahwa tidak semua yang kita mau harus segera dipenuhi. Kami ulang Bapak Ibu, lapar di siang hari adalah pengingat kita bahwa tidak semua yang kita mau harus segera dipenuhi. Artinya Bapak Ibu, tidak seluruhnya mesti untuk awak sesadualah itu. Ada keinginan tadi Bapak Ibu, tidak mesti dipenuhi sadualahnya. Mungkin di siang hari. Artinya apa? Mungkin sabantalai. Itu gunanya puasa itu Bapak Ibu, mampu kita menahan diri itu. Yang tidak mungkin sekarang kita berbuka, mungkin sore hari. Tidak mungkin wak membeli oto kini, tunggu sabantalai. Tidak mungkin wak mau bentuk ikut, tunggu sabantalai. Tidak ada yang hidup ini dipaksa-paksakan. Apa saja yang dipaksakan ujungnya kecewa Bapak Ibu. Dalam hidup ini dijalani Bapak Ibu. Hanya untuk merubah diri ada paksaan, merubah kepada kebaikan. Kalau kita paksakan kebaikan, nanti akan jadi kebiasaan benar. Tapi dalam hidup ini Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, lapar di siang hari adalah pengingat bahwa tidak semua yang kita mau harus segera dipenuhi. Jadi Bapak Ibu, tiko mang siang itu kan awak lapar segala macam, tapi ada batasannya, belum kita boleh berbuka. Artinya apa? Bisa ditunda Bapak Ibu. Jadi kalau memang misal dalam hidup ini kembangkanlah dalam kehidupan kita. Tak mesti. So hidupku kalau mesti awak akan susah. Payah kita Bapak Ibu, semuanya mesti. Itu dalam hidup kita akan susah kita Bapak Ibu. Tak seharusnya mesti. Ada kalanya wajib dan ala kalanya yang mesti itu bisa kita undur Bapak Ibu. Bisa wak undur sampai berbuku, bisa wak undur sampai wak piti, bisa wak undur sampai suami wak lapang. Tak mesti kini saja seorang istri sasak saja suami ini.
Akhirnya dia klop Bapak Ibu. Memang disasak dan berbuka ini Bapak Ibu. Kalau siang hari itu berbuka kan tunggu. Ada masanya suami kita bisa melapangkan kita, ada masanya istri bisa melapangkan kita. Inilah bagusnya Bapak Ibu ya. Itu nasihat bijak daripada Umar bin Khattab. Yang ketiga Bapak Ibu, apa kata Umar bin Khattab? Jika setelah menahan diri seharian kita justru berlebihan saat berbuka, maka kita hanya memindahkan nafsu, bukan menaklukkannya. Ulang ya Bapak. Jika setelah menahan diri seharian kita justru berlebihan saat berbuka, maka kita hanya memindahkan nafsu, bukan menaklukkannya. Artinya Bapak Ibu, awak tahan satu alahnya kuat, beku awak lampian kemarahan awak nak tanggung-tanggung gitu. Lah sudah awak bisa menahan diri sebentar, beku awak marabu sama rabu-rabu. Atau apa kita ambil barang orang sama awak bisa awak bentuk-bentuk ada menahan diri, akhirnya nanti setelah itu kita ambil barang orang yang tidak hak kita Bapak Ibu. Itu akan menghancurkan kita. Jadi Umar bin Khattab mengajarkan Bapak Ibu, jika setelah menahan diri seharian kita justru berlebihan saat berbuka, maka kita hanya memindahkan nafsu, bukan menaklukkannya. Jadi Ramadan kau Bapak Ibu menaklukkan nafsu kita, nafsu angkara murka. Apa angkara murka kata orang? Memang ujungnya adalah kejahatan saja Bapak Ibu. Itu yang kita taklukkan Bapak Ibu ya. Bukan memindahkannya. Di satu saat nanti kita lepaskan nafsu kita hendak dan pasal yang bisa suatu main lo dan elok itu tidak bagus Bapak Ibu, tidak bagus yang demikian. Jadi kita pahami kata Umar bin Khattab. Terakhir Bapak Ibu, ya puasa bukan tentang mengosongkan perut semata, melainkan tentang mendidik hati agar tahu batas, tahu cukup dan tahu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, berapa hebatnya, yang berapa bijaknya renungan ini dari Umar bin Khattab. Puasa bukan tentang mengosongkan perut saja. Tidak sekarang lapa-lapa gitu. Mendidik awak. Sebab memang tahu Bapak Ibu, bagaimana kita merasakan tak kala manusia itu lapar dekat kita, segala macam kita, tahu batas kita. Pasti orang kita tolong atau tidak. Pasti orang kita dibantu tak mengerti. Sebab awak merasakan bahas sakit itu. Bahas lapar awak tu. Puasa awak merasakan itu. Kemudian Bapak Ibu mendidik hati kita. Mengerti awak kan memang terdidik dengan Ramadan ini Bapak Ibu ya. Dengan Ramadan ini awak jali awak awak punya banyak, tidak bisa awak ambil, tidak bisa awak makan, tidak ada hak awak untuk pengguna gini, awak punya tu. Apalagi yang haram Bapak Ibu. Itu mendidik hati kita, yang mendidik hati kita demikian. Hati ini harus dididik, tidak boleh hati tidak dididik. Kemudian tahu cukup dan tahu bersyukur. Tahu cukup tu Bapak Ibu bagaimana? Yang seperti yang Ustaz Hari itu menarik yang katakan Bapak Ibu. Satu hari kita berpuasa berapa 12 jam misalnya atau 10 jam, 11 jam, tapi yang berbuka tu hanya 5 menit, 10 menit selesai, cukup. Jadi dalam hidupku tak kaja-kaja mana tu. Hanya nafsu kita yang berkaja-kaja. Lah dapat dah kita buat sungguh kadang segala macam tak di bang nawak cukup aja kali yang makan sehari. Padahal yang kita dapatkan itu kadang-kadang belum tentu hak kita Bapak. Kita fahami tahu wak nan cukup itu nan cukup. Faham wak dalam hidupku apa nan cukup itu tidak cukup. Jadi itu tahu kita cukup dan tahu. Kemudian terakhir Bapak Ibu tahu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kan. Wa rasuan Bapak kenapa bersyukur? Selama ku awak nak dong rasa payah-payah hidup tu, nak dong rasa lapar-lapar. Orang tu hari lapar ko. Orang tu hari tak tahu kali makan pagi dia. Anda tahu kali masak malam tu. Awak tahu selalu. Jadi kita tahu itu dididik oleh puasa aja Bapak Ibu, tahu awak bersyukur. Akhirnya bersyukur tu. Lain tak boleh orang tu banam bodoh. Lain tak sapaya tu boleh Allah tu. Ada didikan itu, kita rasakan itu Bapak Ibu sehingga kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangankan cerita-cerita lain yang orang mendapat Bapak Ibu ya dari Allah Subhanahu wa taala, kesihatan saja Allah berikan kepada kita. Tidak bisa dinilai jo apa-apa doh. Amu ibu misalnya tinggal kali kiang tengah cik gini kau. Namu diganti piti barase berfikir. Bisa berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur inilah kesihatan yang Allah berikan pada itu. Saya tidak bisa dibanding-banding juga. Kadang-kadang kita dalam hidup ini mengeluh, mengeluh dan mengumpat. Itu sewa dari dalam hidup ini. Untuk itu Bapak Ibu, hentikan itu. Hentikan itu. Kami dan kita semuanya hentikan mengeluh-ngeluh dalam hidup Bapak Ibu. Hanya yang ada dalam pikiran kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkatakan orang bertambah, "Aisakartum wa azidanakum wa la in kafartum in azab." Orang bersyukur tu Allah tambah ni. Tak ni awak nikmat Allah ditambah Allah kawan. Itu caranya mudah saja. Bersyukur saja apa yang ada Allah berikan kepada kita. Bersyukur yang Allah berikan kepada apa saja. Dia pagi kau boleh hidup jo, dia pagi kau bisa mau berjalan, pagi kau bisa aja mau mangkit tangan, tidak mau merabuk dah. Pagi kau awak menjarangan iko, memasak iko, pagi kau harus itu kamu pe-pe awak. Padahal kalau tak bisa sih awak menjarangan air, sih pagi itu menangis awak. Kau lagi bisa awak. Bersyukur kita Bapak Ibu, bersyukur kita. Usahakanlah kami dan kita semuanya hiasi hidup kita, hati kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf bila tak hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.